Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Saya ingin bertanya kepada teman-teman semua. Apa sih normal? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang daring ya atau online, normal adalah suatu keadaan yang sesuai dengan aturan umum. Ada pola umumnya. Harus sesuai. Harus sesuai dengan suatu norma atau kaidah. Tidak ada penyimpangan. Tidak boleh ada kelainan. Tidak cacat. Lengkap adalah tidak ada kurangnya. Genap. Kalau sempurna apa? Kayak lagu ya, sempurna gitu ya. Sempurna menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya utuh, lengkap segalanya. Tidak bercacat dan bercela. Kira-kira apa hubungannya? Ups, saya jadi takut. Hubungannya adalah ini semua kalimat yang kita dengarkan ketika seorang ibu melahirkan. Anak saya gimana? Lengkap. Utuh. Normal. Dari definisi tadi, izinkan saya bercerita. Kala itu tahun 1980, seorang anak perempuan lahir. 5 tahun pertama, dia hanya merasakan kebahagiaan. Karena ada lingkungan kecil dan keluarganya yang melindungi dia, menyayangi dan memberikan cinta kasih. Seperti layaknya anak-anak yang disayang oleh kedua orang tua. Tapi situasi ini tidak bertahan lama. Karena seperti kebanyakan anak-anak pada umumnya ya, setelah usia 5 tahun, dia harus sekolah. Inilah awal tantangannya. Karena perjalanan dari rumah ke sekolah, kemudian ke rumah lagi, itu adalah suatu proses. Di kampungnya ada seorang anak lelaki. Ya, belum udah ngomong lelaki ya. Ada seorang anak lelaki, dia selalu meneriaki, ada si tangan bengkok. Ada si cebol. Anak perempuan ini tidak pernah setuju dengan kata-kata ini. Anak perempuan ini tidak suka dengan kata-kata ini. Anak perempuan ini merasa, kok kata-kata ini membuat aku berbeda ya? Kok kata-kata ini membuat aku merasa lebih rendah dari orang lain? Dia sering menangis setiap kali mendengar kata-kata itu. Dia merasa tidak percaya diri setiap kali dia mendengar kata-kata itu. Dia merasa berbeda dari teman-temannya yang lain karena kata-kata itu. Di usianya yang 5 tahun, dia menyadari dia berbeda. Dia berbeda. Dia mulai melihat, dia 5 tahun, kok kakinya lebih panjang dari aku. Dia melihat, dia juga 5 tahun, tangannya lebih panjang dan lurus daripada aku. Nah, di usia 5 tahun ini, dia mulai melihat, selain itu, aku juga berdoa dengan cara yang berbeda. Aku tidak tinggi,
Aku tidak seperti mereka. Aku berbeda. Itulah yang dia rasakan. Berbeda. Tapi waktu dia di sekolah TK, karena mungkin yang lain juga di TK belum terlalu tinggi tubuhnya belum terlalu kelihatan ya perbedaan secara signifikan, secara jelas. Jadi dia nggak apa-apa lah gitu ya, nggak kelihatan kok, ya paling tinggi sedikit lah. Tapi ini bangku dan kursinya asik loh, aku bisa pakai bangku dan kursinya. Dia senang di TK. Perjalanan kembali ke rumah dia harus menyiapkan diri, ada anak lelaki itu nggak ya? Aku harus berlari dengan lebih cepat supaya segera sampai di rumah. Tapi di sekolah dia senang. Lalu selesai dia TK, dia bersama dengan ibunya diajak ke sekolah yang lain. Datang dia ke sekolah SD. Ibunya mengajak, ayo kita masuk. Kita harus ngobrol dulu sama bapak yang punya sekolah. Ibunya bilang, Pak, pokoknya anak saya ini sama seperti anak-anak yang lain. Tidak ada bedanya. Dia mampu sama seperti anak yang lain. Kalau dia tidak mampu mengikuti pelajaran, saya pindah ke SLB. Anak ini bertanya dalam hatinya, apa itu SLB? Tempat apa itu SLB? Apa bedanya SLB dengan sekolah ini? Lalu kenapa kalau saya tidak mampu mengikuti, saya harus pindah ke SLB? Jadi sebenarnya siapa anak ini? Dia adalah Anggiasari Puji Aryati. Saat ini umurnya 39 tahun. Dia adalah perempuan yang lahir dengan kondisi akondroplasia. Siapa yang tahu akondroplasia? Akondroplasia adalah suatu kondisi ketika pertumbuhan tulang rawannya itu prosesnya terganggu, terhambat. Tinggi rata-rata orang dengan kondisi akondroplasia untuk orang dewasa adalah 90 cm sampai 125 cm. Nah, kembali kita ke kisah tadi ya. Nah, anak ini saya di SD itu awal mula segalanya. Saya di situ belajar untuk mandiri. Saya harus naik angkutan kota sendirian. Tidak ada yang bantu. Di segala cuaca, hujan, angin, kemarau. Hujan, angin, kemarau. Bener ya? Nggak ada salju sama gugur kan ya? Ya, saya harus sendirian naik angkot. Saya belajar naik ke kursi untuk bisa menggunakan meja. Kemudian saya harus jongkok di kursi karena jarak meja dengan jarak kursinya udah permanen tuh, nggak bisa di set gitu ya. Kalau sekarang masih ditarik mundur gitu. Tapi zaman dulu nggak bisa. Jadi harus jongkok. Atau mungkin pas apesnya nih dapatnya bangkunya lebih pendek daripada mejanya. Jadinya harus udah jongkok. Biasanya saya tambahkan pakai tas. Jadi saya beruntung tas saya dulu berat banyak bukunya karena bisa buat duduk gitu ya. Jadi di sini saya belajar mandiri. Saya naik angkot sendiri. Jadinya saya juga tahu bahwa ternyata baju saya dengan teman-teman saya itu juga beda. Karena nggak pernah bisa bersih. Baju saya tidak pernah bisa bersih. Selalu ada bekas tanah dan kerak dari meja di kelas. Nah, SMP, SMA, wah, turbulensi ya. Kalau kita naik pesawat tuh naik turun gitu. Di sini saya belajar lagi.
buat tubuh saya berbeda, benar-benar berbeda. Ketika teman-teman saya semakin bertambah tinggi, bertambah cantik, bertambah gagah, kaki lebih panjang, tangan lebih lurus, jari lebih lentik, saya harus membangun kepercayaan diri saya dengan tubuh yang saya miliki. Karena tidak ada pilihan lain. Saya harus mengenali diri saya kembali. Saya harus menerima diri saya kembali. Tidak ada keajaiban yang spektakuler yang bisa membuat saya menjadi lebih tinggi, yang bisa membuat jari-jari saya lebih panjang, lurus, lentik, yang bisa membuat tangan saya tidak bengkok. Tidak ada keajaiban semacam itu. Dan saya harus menerimanya kembali. Saya bangun kepercayaan diri saya dari situ. Ini adalah tantangan tersendiri. Banyak orang mengatakan, hidupnya Anggi itu mudah. Semua sudah tersedia di atas meja. Tantangan tidak berhenti di situ. Karena setelah saya kuliah, saya juga harus melamar kerja. Saya melamar kerja, kemudian dikirimi pertanyaan lewat surat elektronik. Lancar. Sampai wawancara, tidak pernah lolos. Kenapa? Saya datang wawancara. Mbak, maaf ya, tempat kerjanya belum cocok untuk Mbak. Kita belum ada posisi. Atau saya tanya, Pak Satpam, ini lantai 12 saya naik lift yang mana? Oh, Mbak mau bersih-bersih ya? Ini 5.000, silakan naik taksi, udah ada orangnya. Ya. Karena saya tidak pernah lolos wawancara, akhirnya saya jadi penerjemah lepas. Disitulah awal saya bisa masuk ke dalam lembaga non pemerintah. Setelah jadi penerjemah lepas, ada satu tahap saya kuliah lagi. Kemudian saya menjadi penerjemah, kemudian saya masuk ke lembaga non pemerintah. Di situ saya belajar kembali tentang isu-isu sosial. Dan saya semakin belajar, tidak ada yang salah dengan tubuh saya. Tidak ada yang salah dengan tubuh setiap manusia. Saya belajar isu-isu sosial dan gender, dan saya semakin menyadari bahwa kita masih punya PR yang besar. Kita masih punya PR yang harus dikerjakan bersama-sama. Kenapa saya mengatakan ini? Karena Indonesia itu negara yang sangat luas. Tidak hanya ada di Jawa, tapi di luar pulau-pulau di perbatasan Indonesia ada begitu banyak teman-teman disabilitas yang masih belum bisa mendapatkan hak dasarnya. Dan kita harus membangun kesadaran bersama supaya pemerintah sebagai pelaku, penjamin, dan pemberi hak bisa melakukan kewajibannya. Saya sendiri yang merasakan kesulitan untuk bisa bersekolah. Saya tahu bahwa ada begitu banyak teman difabel di luar sana yang menurut WHO angkanya ada 15% di seluruh dunia. Di Indonesia menurut data tenaga kerja di atas 15 tahun itu ada 12,15% penduduk Indonesia yang disabilitas. 1,87% diantaranya adalah disabilitas berat, artinya dia sama sekali tidak bisa bergerak dan bergantung kepada lingkungan keluarga terdekatnya.
10,82% diantaranya ya masih bisa bergerak, beraktivitas. Tapi yang menarik, usia sekolah 5 tahun hanya 5,48% yang bersekolah, anak difabel. Dan angka itu semakin turun karena usia dan jenjang pendidikannya. Jadi kita bisa bayangkan, sangat sedikit anak-anak difabel yang mendapatkan pendidikan tinggi karena tidak memiliki akses. Lalu kita ada di mana? Bagaimana kita mau membangun Indonesia yang lebih inklusif? Bagaimana kita membangun Indonesia yang bisa menjadi tempat untuk semua orang? Kalau hanya 5,48% saja yang menempuh pendidikan sekolah dasar atau setara. Jadi saya mau bertanya, apa itu normal? Apa itu sempurna? Terima kasih.